Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Butia, NIM 22232100072. Program Studi Pendidikan Agama Islam, kelas 2C. Saya akan menjelaskan tentang jawaban saya di ujian tengah semester Al-Quran Hadis. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pengertian, kedudukan, dan fungsi Al-Quran? Jelaskan dengan contoh. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang tidak ada tandingannya, karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi karena Al-Quran menjadi sumber hukum umat Islam dan dapat pula menjadi pedoman hidup serta petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia. Karena Al-Quran tidak diragukan lagi kebenarannya. Al-Quran dapat pula menjadi peringatan serta pelajaran bagi manusia, karena di dalamnya banyak diterangkan mengenai kisah-kisah Nabi dan umat-umat terdahulu, baik itu umat yang melaksanakan atau yang menentang, bahkan mengingkari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tersebut diharapkan untuk menjadi pelajaran bagi umat setelahnya. Kemudian yang kedua, bagaimana hubungan antara sejarah, proses pewahyuan, dan perhimpunan Al-Quran? Jelaskan dan berikan contoh. Sejarah turunnya Al-Quran terbagi menjadi dua periode. Yang pertama, periode Makkiyah atau sebelum hijrah. Dan yang kedua, Madaniyah, itu sesudah hijrah. Al-Quran pertama kali diturunkan di Gua Hira, tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Quran surah Al-Alaq 1-5. Pada awalnya, Nabi Muhammad SAW tidak ditugaskan untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya. Namun, kemudian turunlah Quran surah Al-Mudassir ayat 1-7, yang mana Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya. Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad SAW telah ditulis oleh para sahabat, yang salah satunya atau diantaranya Zaid bin Thabit, Ali bin Abi Thalib, dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Namun ayat tersebut masih tercerai-berai karena ditulis di pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit, atau daun kayu. Dan Al-Quran mulai dibukukan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, karena pada perang Yamamah banyak para hafiz Quran yang meninggal dunia. Kemudian selesai dibukukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Hubungannya adalah kondisi masyarakat Arab yang hidup pada proses pewahyuan adalah masyarakat yang ummi, tidak mengenal baca tulis. Dan ayat Al-Quran turun berdialog dengan mereka, mengomentari keadaan dan peristiwa yang mereka alami, bahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Kemudian yang ketiga, bagaimana saudara meyakini kemujizatan Al-Quran? Jelaskan dengan contoh. Sebenarnya mujizat Al-Quran terletak pada Al-Quran itu sendiri, yakni dari gaya bahasanya, dari isi kandungannya. Kemudian kemujizatan Al-Quran lainnya adalah kemujizatan dalam aspek ilmu pengetahuan. Contohnya, sebuah tim ilmuwan Jepang mencari zat yang memiliki efek terbesar dalam menghilangkan gejala penuaan. Maka ditemukan hanya dua jenis tanaman, yaitu buah tin dan buah zaitun, yang sudah disebutkan di Al-Quran berabad-abad yang lalu di dalam Quran surah At-Tin ayat 1-4. Kemudian pertanyaan keempat, buat contoh kegiatan penafsiran Al-Quran menurut analisis saudara masing-masing. Penafsiran Al-Quran memiliki beberapa metode. Yang pertama, metode tahlili. Ini bisa dilakukan dengan analisis. Yang kedua, metode ijmali. Yang ketiga, metode muqarrin. Yang keempat, metode maudu'i. Maudu'i ini sistem metode tematik. Kemudian kegiatan penafsiran menurut saya adalah salah satunya tadabbur. Tadabbur itu merenungi lafal-lafal Al-Quran untuk memahami maknanya.
Quran Surah Shad ayat 29. Kemudian yang kelima, jelaskan perbedaan pokok-pokok ulumul Quran dan metode penafsiran Al-Quran dan apa hubungan keduanya dalam proses pembelajaran. Ulumul Quran juga dapat merupakan ukuran atau standar bagi tafsir Al-Quran. Jadi semakin tinggi dan mendalam ulumul Quran dikuasai oleh seorang mufassir. Mufassir itu orang yang menafsirkan Al-Quran. Maka tafsir yang diberikan juga akan semakin mendekati kebenarannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.